Hai, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya, Putri Tajang. Kali ini saya akan membuat es lilin rasa kacang hijau yang pastinya sangat enak. Cara buatnya mudah dengan bahan cukup sederhana. Dan buat teman-teman yang penasaran bagaimana cara membuatnya, yuk disimak videonya hingga selesai. Nah, di sini saya sudah siapkan beberapa bahan yang akan kita gunakan. Untuk bahan pertama, di sini saya sudah siapkan kacang hijau. Ini sudah direndam kurang lebih 6 jam, sudah dicuci bersih lalu ditiriskan ya. Ini sudah siap untuk kita gunakan. Kemudian di sini saya pakai 250 gram gula merah atau gula aren, ini sudah disisir. Nah, di sini saya tambahkan juga dengan 100 gram gula pasir ya, agar rasa manisnya lebih terasa. Dan ini juga ada 5 sendok makan tepung maizena. Nah, sekarang kita langsung saja ya ke cara pembuatannya. Sebelumnya saya sudah didihkan 1,5 liter air atau setara dengan 1500 ml air ya. Setelah air mendidih ini langsung saja kita masukkan kacang hijau yang sudah direndam. Nah, di sini saya mau pakai teknik masak 5-37 ya. Pertama kita masak terlebih dahulu kacangnya ini sampai 5 menit setelah airnya mendidih. Nah, ini setelah 5 menit ya teman-teman. Nah, ini mau langsung kita matikan api kompornya. Lalu ini akan kita tutup dan kita akan diamkan selama 30 menit ya. Dan sambil menunggu waktunya di sini untuk kacang hijau ini akan kita sisihkan terlebih dahulu ya. Kita akan lanjut menyiapkan larutan gula merahnya. Di sini saya sudah siapkan panci, langsung saja kita masukkan 250 gram gula yang sudah kita sisir sebelumnya ya. Lanjut di sini akan kita masukkan juga gula pasirnya. Nah, di sini mau saya tambahkan dengan sedikit garam. Sedikit vanili bubuk ya, agar aromanya itu lebih harum lagi. Lanjut di sini akan saya tambahkan dengan 1 saset santan instan. Di sini karena saya hanya punya 1 ya, jadi saya masukkan 1 aja. Kalau teman-teman punya 2, baiknya pakai 2 ya, agar rasa gurihnya itu lebih terasa. Nah, lanjut kita akan tambahkan air kurang lebih 700 ml ya. Nah, setelah tercampur dengan baik, ini akan kita masak sampai airnya mendidih dan gulanya larut ya. Nah, ini sudah saya pindahkan ke atas api kompor, lanjut diaduk-aduk ya, agar gulanya lebih mudah untuk larutnya. Dan ini tinggal kita tunggu sampai mendidih ya. Nah, ini sudah cukup, selanjutnya boleh kita matikan api kompornya. Nah, ini boleh kita sisihkan terlebih dahulu ya. Kita kembali lagi ke kacang hijau yang sudah kita diamkan selama 30 menit. Nah, ini hasilnya sudah empuk ya teman-teman. Dan ini akan lanjut kita masak kembali kurang lebih 7 menit. Dihitung setelah airnya mendidih ya teman-teman. Ini langsung saja akan kita tutup. Dan setelah 7 menit berlalu, ini dia hasilnya. Ini sudah empuk ya teman-teman. Selanjutnya boleh kita masukkan bahan-bahan yang lainnya ya. Nah, di sini akan saya masukkan terlebih dahulu kuah gula merah yang sudah kita buat sebelumnya ya. Dan jangan lupa untuk menggunakan saringan seperti ini agar tidak ada kotoran dari gula merahnya ya yang ikut masuk ke dalam pancinya. Nah, selanjutnya ini tinggal kita aduk-aduk rata. Dan di tahap akhir selanjutnya boleh kita masukkan larutan tepung maizena yang sudah kita siapkan sebelumnya ya. Sambil memasukkan adonan ini sambil kita aduk-aduk ya teman-teman. Dan kalau sudah selesai, selanjutnya ini tinggal kita masak sebentar lagi. Biarkan sampai ini mendidih kembali ya teman-teman. Nah, kalau sudah mendidih, selanjutnya tinggal kita matikan api kompornya. Dan untuk adonan es lilin ini sudah siap ya teman-teman. Selanjutnya tinggal kita diamkan. Kita tunggu sampai benar-benar dingin ya di suhu ruang. Dan ini setelah beberapa jam adonan esnya sudah dingin ya teman-teman.
Selanjutnya tinggal kita lakukan proses pembungkusan. Di sini saya sudah siapkan pembungkus es lilin. Ini saya gunakan ukurannya seperti ini ya. Lanjut di sini saya siapkan juga ini ada benang. Ini gunanya untuk mengikat nanti ya teman-teman. Dan sekarang kita langsung saja ya ke proses pembungkusannya. Di sini kita ambil satu dulu ya untuk pembungkusnya. Dan jangan lupa untuk pakai corong ya, agar kacang hijaunya itu lebih mudah untuk masuknya ya teman-teman. Nah, agar adonan esnya juga ini tidak tumpah-tumpah ya. Nah, di sini saya sudah siapkan sumpit ya teman-teman, agar butiran kacang hijaunya ini mudah masuk ya ke dalam plastiknya. Nah, setelah seperti ini, selanjutnya ini tinggal kita putar-putar aja ujungnya ya. Untuk caranya bisa teman-teman perhatikan pada videonya ya, agar tidak gagal paham. Nah, di sini saya akan pakai benang ya untuk cara mengikatnya. Teman-teman bisa perhatikan pada videonya. Ini benangnya tinggal kita ambil. Nah, ini tinggal kita lilit-lilitkan saja ya, sampai benar-benar dirasa sudah kuat ya teman-teman. Nah, ini kita tariknya agak kencang ya teman-teman. Nah, setelah dirasa cukup, kita tinggal gunting ya ujungnya. Nah, hasilnya seperti ini ya. Dan agar lebih rapi di sini untuk ujungnya ini mau saya ambil sedikit ya teman-teman. Saya gunting seperti ini ya. Dan ini dia hasilnya. Dan selanjutnya kita akan lakukan proses yang sama sampai adonan ini habis ya teman-teman. Dan oh ya, untuk cara mengikatnya teman-teman boleh pakai trik yang teman-teman tahu atau teman-teman bisa pelajari di tutorial yang lain ya. Cara mengikat es lilin dengan baik. Kalau tidak ingin menggunakan benang seperti ini ya teman-teman. Nah, ini tinggal kita lakukan proses yang sama. Nah, setelah plastiknya diisi, tidak sampai penuh ya teman-teman. Ini masih ada sisanya sedikit di atas ya untuk memutar-mutarnya seperti ini. Lanjut kita ambil benangnya lalu kita lilitkan lagi. Ini tariknya agak kencang ya. Nah, sedangkan untuk ujungnya nanti ini tidak kita ikat lagi atau tidak kita simpulkan lagi. Ini tinggal kita gunting aja. Nah, sudah jadi. Nah, ini mau saya gunting lagi ujungnya ya teman-teman agar terlihat lebih rapi. Nah, seperti ini ya. Untuk cara membungkusnya ini akan saya skip aja ya teman-teman, agar durasinya tidak terlalu kepanjangan ya. Dan supaya teman-teman tidak bosan juga dalam menontonnya. Dan kalau sudah semua, ini dia hasilnya. Di sini saya dapat 25 pieces ya. Untuk banyak yang kita dapat tergantung dari besar kecilnya dari pembungkus yang kita gunakan ya teman-teman. Selanjutnya ini tinggal kita masukkan ke dalam lemari ice. Ini kita bekukan selama semalaman, dan jika sudah, ini dia hasilnya. Ini sudah mengeras ya teman-teman, sudah beku. Selanjutnya ini tinggal kita sajikan. Nah, ini dia hasilnya. Ini kacang hijaunya sangat banyak ya teman-teman, cukup puas untuk menikmatinya. Ditambah lagi dengan gula merahnya yang sangat enak dan harum. Pastinya ini sangat cocok ya dinikmati pada saat musim panas seperti sekarang. Nah, untuk membukanya cukup mudah ya, tinggal kita buka aja lilitan benangnya. Nah, ini tekstur dari es lilinnya juga tidak keras ya teman-teman. Karena tadi kita menambahkan dengan tepung maizena ya. Jadi teksturnya akan lembut seperti ini. Jadi ini sangat cocok dinikmati pada saat ngumpul bersama keluarga di rumah ya. Apalagi kalau di musim panas atau cuaca panas seperti saat ini. Sangat cocok ya. Nah, buat teman-teman di rumah jangan lupa cobain resepnya ya. Semoga kalian suka. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton videonya hingga akhir. Jangan lupa dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe. Serta bagikan video ini agar lebih bermanfaat. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.